Oke, selamat datang lagi di pertemuan ketujuh komunikasi digital dan sosial media. Pada bab 7 ini kita akan adanya perencanaan tentang konten, di mana nanti di akhir ini adalah merupakan bab 7 ini adalah akhir sebelum kita melaksanakan UTS. Nah, apa sih itu perencanaan konten? Nah, kakak-kakak mungkin atau adik-adik udah lihat nih ya, di mana membuat proses strategis itu untuk membuat perencanaan yang tepat dan tepat waktu, serta juga tepat sasaran. Dan membantu untuk mencapai tujuan komunikasi dan membangun audiens serta di era digital ini. Jadi sebenarnya sebelum kita buat suatu konten pasti kita kan buat rencana dulu kira-kira kita ngomong apa, kira-kira kita akan melaksanakan apa dari konten tersebut. Nah, biasanya kita tentukan dulu untuk fokus pasar kita atau niche marketnya. Jadi definisi niche ini adalah bidangnya fokus atau spesifik. Jadi memang dikuasai atau diminati oleh kemungkinan individu atau bisnis tersendiri. Nah, contohnya mungkin ya, kalau Apple gitu ya, fokus mereka membuat niche production. Jadi mereka kalau kakak nanti lihat ya, mungkin sejarahnya si Apple itu, dulu dia terlalu banyak eh, jual produk gitu. Kalau sekarang mereka fokusnya cuma ke 4 produk, iPad, iPhone, kemudian MacBook sama komputer. Mereka fokusnya ke 4 itu. Nah, itu kenapa? Dulunya dia sampai ada AirPods, sampai ada mungkin Apple Watch-nya. Nah, dari yang sebelum itu ada penurunan bisnis yang memang untuk development-nya terlambat. Nah, oleh karena itu pihak almarhum yang mungkin yang ownernya Steve Jobs membuat menjadi udah fokus Apple hanya 4 dulu gitu ya. Mungkin pas sekarang udah ke handle gitu ya. Mereka baru mengembangkan ada Apple Watch gitu dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya niche produknya dia. Jadi mereka tahu produknya mereka misalkan teknologi. Nah, kakak juga nih nanti one day ketika bisnis kita udah harus tahu fokusnya kita tuh apa. Misalkan kita makanan, ya udah fokusnya makanan dulu. Makannya apa gitu ya. Misalnya contoh kalau kita lihat ada teh gitu ya. Ya kita jualannya teh gitu. Janganlah kita jual kopi. Kita beda gitu. Tapi kalau nanti misalkan udah fokus, udah eh, produknya udah dikenal, nah, kita bisa kembangin adanya mungkin jual kopi gitu, misalkan contoh seperti itu. Nah, cara menentukan niche ini memang agak susah ya, karena memang kita harus analisis keahlian kita, minat kita, sama masalah audiens yang memang dapat menghasilkan sesuai dengan potensi bisnis kita agar bisnis kita berpotensi menjadi sukses gitu. Nah, cara tentuinnya mungkin nanti akan berkembang sebagaimananya, tapi kita harus fokus untuk analisis irisan-irisan dari si keahlian kita, minat kita, sama masalah audiens di lapangan. Nah, contohnya kayak Gojek aja ya. Mungkin ini dia udah ahlinya di bidang aplikasi gitu ya, misalkan contohnya. Minatnya dia karena berangkat kerja tapi telat gitu ya. Adanya tukang ojek panggilan. Nah, itu ada masalahnya dia nih, audiensnya istilahnya. Nah, itu mereka mencari irisan akhirnya membuat suatu aplikasi tersebut. Gitu. Ini ada contoh gitu ya, ada beberapa contoh niche yang dapat dipertimbangkan. Misalkan contohnya adalah fotografi makanan. Nah, tips keuangan mahasiswa dan edukasi hukum lingkungan yang memiliki audiens khusus dan permintaan tinggi. Ya, misalkan contoh, kalau kita lihat kan banyaknya tips-tips keuangan untuk pekerja gitu ya. Banyak tuh yang nonton, Kak, misalkan untuk sosial media. Tapi kita ada makanan juga ya, ada juga mungkin alam gitu. Nah, ada edukasi gitu. Nah, itu kita fokusnya kemana dulu? Jadi kita lihat permintaan yang tinggi itu di sebelah mana. Nah, itu kita cari dulu untuk kontennya. Nah, dari situ mungkin kalau kita bisnis ya, kita masuknya mau bisnis apa ya, kita kontennya ya cari niche-nya itu konten makanan gitu misalkan. Makanan kita, cara pembuatan, terus kemudian ada tips-tips makan agar tidak cepat gendut, misalnya contoh seperti itu. Nah, dari situ kita harus memahami target audiensnya. Jadi kita gali dulu nih, kira-kira karakteristik dan kebutuhan audiens itu seperti apa.
Nah, contoh ya, kita buat pilar suatu konten. Ada pilar edukasi, pilar inspirasi, dan pilar promosi. Nah, dari sini mungkin edukasi ya, atau education, kita fokusnya kepada untuk menyampaikan suatu nilai, em, fokus jadi menyampaikan suatu nilai dari tips dan apa yang berguna dari informasi yang kita berikan gitu, kayak education focus on delivering valuable tips and useful information to the audience. Jadi audience ini dapat nilai apa sama apa sih yang berguna konten ini buat kita gitu. Nah, contoh seperti itu. Nah, kemudian ada inspirasi. Inspirasi ini kita bisa share tentang story-story orang yang mungkin berhasil, misalkan mau bikin makanan diet gitu ya, untuk makanan atau mungkin kenyang dengan murah, cepat gitu. Misalnya contoh seperti itu, kita buatlah story orang tersebut gitu ya. Misalkan story produk kita. Nah, kenapa sih alasannya kita misalkan bikin eh, masakan pagi, misalkan nasi cokot gitu ya, bubur ayam itu cepet makanannya cepet saji misalkan. Kenapa? Misalkan nasi di Jepang aja tuh apa ya, kalau kita bisa bilang kayak sushi atau apa, karena mereka gampang makannya langsung cepet gitu ya, ekonomi lupa itu pokoknya ada proses inspirasi tersendiri mengapa kita membuat suatu produk tersebut. Nah, kemudian ada promosi. Nah, jadi kita promosiin setelah kita buat edukasi, setelah kita bikin cerita inspirasi, baru kita promosiin untuk men-attract si customer ini apakah potensial atau enggak. Jadi misalkan untuk membeli produk kita. Jadi untuk membuat kalender konten, kita harus menjaga konsistensi dari jadwal konten kita. Jadi memang untuk berfungsi mengatur dan menjaga konsistensi itu memang penting. Jadi misalkan, Kak, kita live-nya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu udah harus penting tuh. Misalkan, atau misalkan di hari em, Sabtu, kita udah harus ada konten gitu. Atau misalnya setiap hari. Setiap hari kita ada konten 3. Nah, orang udah nunggu-nunggu tuh untuk konten itu. Nah, itu ada elemen penting, jadi tanggal dan waktu, platform, format, dan status untuk mengikuti perkembangannya. Jadi kita harus jaga konsistensi kita dan kita menjadwalkan konten kita agar diposting untuk berkomunikasi kepada customer kita nanti atau mungkin kepada pengikut kita, followers kita, atau subscriber kita agar mereka dapat mengikuti kita dan tetap menonton kita. Agar mereka tidak bosan dengan konten-konten kita yang itu-itu aja. Nah, mungkin kita akan cari lagi inspirasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada tujuan konten untuk memahami. Jadi konten ini sebenarnya kita perlu pemahaman adanya key performance indicator dari suatu perencanaan konten. Jadi kita akan nilai itu ada perhitungannya sebenarnya. Nah, di situ kita perlunya pertama-tama awareness dulu. Kita jangkau audiens baru agar tahu produk kita, agar jangkauan kita lebih luas lagi dan kita dapat terlihat gitu. Jadi visible. Jadi terlihat di konten kita di platform sosial media kita. Jadi mereka udah sering nih lewat gitu di konten gitu. Seringnya lewat di konten TikTok atau sering lewat di konten Instagram. Nah, itu awareness dulu. Jadi kita buat perencanaan terus kita membuat aware membuat si audiens ini dapat melihat, mengetahui gitu. Nah, setelah itu kita engage. Jadi kita interaksi dengan mereka. Jadi membuat mereka menyukai, love, terus kemudian komen atau share. Jadi untuk menarik perhatian mereka dengan konten kita sendiri. Kemudian adanya conversion. Jadi kita menjaga untuk mengklik misalkan, ayo klik ya, like, comment, subscribe gitu. Misalkan untuk pembelian, beli ya produk kita ada di link bawah gitu. Misalkan untuk seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan dari perencanaan konten ini adalah suatu jembatan yang menghubungkan ide-ide kreatif ke hasil nyata dengan adik-adik udah mendapatkan niche-nya. Jadi udah tahu nih kita mau bikin kontennya tentang apa. Jangan nanti tiba-tiba adik-adik bikin kontennya fashion, besoknya bikin kontennya makanan. Itu nggak orang pasti kan yang suka fashion kok dia jadi bikin kontennya makanan, aku sukanya fashion gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah, itu yang adik-adik harus lihat dan
paham untuk bisnisnya tersendiri. Misalkan bisnisnya tentang makanan, ya udah kita bahas itu dulu aja. Cara masak, misalkan atau misalkan em, cara penjualan. Nah, orang akan menonton konten kita sampai mendapatkan mungkin followers atau subscriber yang lebih banyak untuk mempromosikan produk kita untuk berjualan. Jadi memang untuk mencapai tujuan komunikasi yang baik, biasanya kita kasih edukasi dulu, kasih inspirasi, cerita inspirasi dulu, baru kita nanti akan to the end berjualan. Nah, itu seperti itulah ya. Kalau kita posting kan mereka kadang nggak mau gitu untuk itu. Mungkin ini nggak ada tugas, nanti bisa dilihat. Saya nggak ngasih tugas, jadi nanti untuk UTS sendiri. Nah, bukunya sebenarnya di situ kan ada rangkuman ya. Kakak nanti bisa lihat aja di buku yang forum 1 itu kan udah di-download. Nah, itu sebenarnya dari situ semua untuk UTS sampai bab 7 sampai perencanaan konten ini atau content planning. Nah, untuk UTS sendiri, jadi kakak ada pilihan ganda, nilainya 25% itu 5 soal. Kemudian ada esai 50% ada 5 soal. Dan studi kasus 25% ada 2 soal. Nah, ini ada dari bab 1 sampai bab 7. Bab 1 sampai bab 7 untuk esai dan pilihan ganda. Dan ada bab 6 untuk studi kasus. Jadi ada 2 kasus ya. Ada 1 kasus sebenarnya tapi dibelah 2 untuk pertanyaannya. Jadi semoga kakak dapat memahaminya. Untuk secara kesimpulan, perencanaan konten adalah jembatan antara ide dan hasil. Tadi ya, dengan menentukan konsistensi, jadwal yang jelas, kita udah tahu niche-nya. Nah, seorang komunikator digital dapat membangun audiens yang setia dan relevan dengan tujuannya. Oleh karena itu, mungkin nanti kakak bisa untuk mempelajari atau adik-adik ini mempelajari dari bab 1 sampai bab 7 untuk UTS-nya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain, Bu, ada yang saya nggak jelas, ini maksudnya apa, soalnya apa gitu ya, nanti bisa chat WA aja. Jadi nanti atau forum, saya juga bisa jawab. Oke, mungkin sampai di sini. Nanti mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kekurangan. Nanti kakak bisa untuk mengerjakan UTS-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.